Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama kalau cerita tentang Mu'adz ya. Mu'adz Saifullah itu anak-anak pertama ya. Intinya Mu'adz Saifullah ini anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi kalau seandainya beliau itu di rumah itu, beliau adalah menjadi abang lah, abang dari adik-adiknya. Dan memang sifatnya sebenarnya lebih dewasa. Karena ada beberapa dokter itu mengatakan kalau seandainya anak pertama ini dia punya adik itu kalau lebih maksudnya usianya itu jaraknya nggak jauh lah dari dia, maka dia lebih kedewasaannya gitu, maksudnya lebih kedewasaannya. Jadi kalau di rumah itu kalau adik-adiknya mau makan itu dia ambilkan makannya untuk adiknya. Dia punya adik 4 itu, dan yang sekarang yang nomor 2 itu Yasir Muhalim sudah besar, jadi kadang-kadang dia ambilkan makan ke adiknya yang lain-lain lah. Kadang-kadang adiknya ribut, dia bilang jangan ribut gitu. Ya itulah Mu'adz ya. Jadi keistimewaan Mu'adz ini kalau di rumah itu dia sering menasehati, sering menasehati sampai kalau adik-adiknya itu Abang Mu'adz sering cubit gitu. Kalau seandainya kadang-kadang nggak mau sholat, kadang-kadang kalau seandainya ribut adik-adiknya gitu kan. Jadi awalnya terobsesi ana ini Mu'adz, ana mau jadikan dia itu menghafal Al-Quran. Pertama dari diri ana sendiri. Ana dulu pernah sempat menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu di Ma'had Abdurrahman bin Auf. Jadi 1 tahun tidak sampai selesai. Jadi ana berkeinginan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala anak-anak ana nanti bisa menjadi anak yang menghafal Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, sebenarnya kalau maksa enggak maksa sih. Tapi bagaimana keinginan anak kita itu ya kitalah yang sebenarnya kalau anak-anak ini kan dia kertas putih. Iya, kertas putih bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita ini bisa benar-benar mau apa yang kita inginkan. Tentunya orang tua itu menginginkan anaknya itu jadi anak yang baik. Jadi kalau saya itu jadikan Mu'adz itu menjadi penghafal Al-Quran, ya enggak memaksa. Contohnya memberikan bagaimana bisa saran-saran kita sehingga dia memang benar-benar kemauan dia sendiri, dan sebelumnya memang kita ajari dia menghafal Al-Quran bagaimana dan memang kita tawarkan dia. Jadi kalau seandainya kita paksa ya tentunya enggak seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita bisa sebagai orang tua mencetak anak yang baik, tentunya mencetak anak yang baik sehingga dia bisa menjadi anak yang soleh, tentunya bisa menghafal Al-Quran untuk dunia dan akhirat kita. Ya, kalau saya pribadi sendiri dengan umminya juga itu zaujana di rumah itu memang kita punya prinsip. Kita harus punya prinsip bagaimana kita jadikan anak-anak kita ini memang masa depannya baik. Bagaimana masa depannya baik itu tentunya menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Jadi nggak sempat kita tanyakan apa cita-citanya, itu hanya bukan bukan terobsesi kepada cita-cita anak-anak. Jadi kita punya prinsip sendiri bagaimana anak yang kita lahirkan itu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh tentunya. Jadi kita cetak anak itu. Karena kitalah yang mendidik dari awal dan kita juga yang bisa memang menentukan anak itu apakah mereka bisa jadi yang berhasil atau tidak. Maka memang harus dipaksa kemauan kita sendiri. Dari mulai memang kita mencari nafkah itu kan termasuk salah satu penopang sehingga anak kita itu mampu untuk masuk ke ma'had tahfiz atau memang membiayai sekolahnya gitu. Jadi kita punya prinsip sendiri, khususnya keluarga saya itu punya prinsip sendiri bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita bisa berhasil. Tapi tujuan yang utama anak-anak kita itu bisa menghafal Al-Quran tentunya. Ya. Ya, banggakan sebenarnya dia itu tidak seperti anak-anak yang lain. Kenapa?
Mu'adz itu dari kecil memang ana ajari baca Al-Quran. Dari mulai di kandungan ana sudah membaca Al-Quran. Dan ana katakan Mu'adz itu tidak seperti orang-orang lain dan anak-anak yang lain tidak susah untuk menasehatinya, sehingga Mu'adz itu apa yang dibilang orang tuanya dan apa yang dibilang umminya juga bisa langsung paham gitu. Dan salah satu memang keunikan Mu'adz ini, dia tidak bisa pasang tali sepatu. Ya, Mu'adz itu tidak bisa pasang tali sepatu dari mulai SD. Dari mulai dia SD sampai semalam dia beli sepatu, saya bilang udah bisa pasang tali sepatu, belum bisa katanya. Ya, saya juga nggak tahu, itulah keunikan Mu'adz. Adapun adik-adiknya sekarang masih kelas 3 atau kelas 1 SD sudah bisa pasang tali sepatu. Ya itu dia, cuma nggak bisanya dia pasang tali sepatu. Jadi kalau Anda banggakan dari Mu'adz ini adalah bagaimana dia bisa paham dengan situasi kondisi keluarganya lah. Apalagi orang tuanya, yang dikatakan kalau seandainya orang tuanya sibuk dengan adik-adiknya, jadi dia juga nggak merasa harus diperhatikan gitu. Jadi dia sibuk untuk bagaimana bisa menasihati atau membantu orang tuanya itu untuk menasihati adik-adiknya agar semua itu berjalan dengan lancar, bahtera rumah tangga, dalam rumah tangga. Misalnya dia kalau seandainya kita mau kasih makan adiknya itu, dia bisa bantu, atau dia mungkin bawa adiknya tidur itu bisa gitu. Ya, tapi kalau seandainya dia sekarang ini tuh, kalau dia pulang itu sering tidurnya di tempat neneknya. Ya, tempat neneknya dan tempat atuknya. Kenapa? Karena dia lihat rumah itu sudah penuh dengan adik-adiknya gitu. Jadi jangan lagi nanti umi dan orang tua untuk mengatur saya dalam tidur gitu. Itu ya. Yang saya banggakan adalah Mu'adz itu mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, dan mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran dan juga merendahkan yang lain dengan Al-Quran. Inilah kisah singkat tentang anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.